setiap orang pasti punya banyak karakter. Maka ketika dia tidak memiliki leadership, maka dia tidak akan bisa memimpin sekian banyak orang. Bagaimana dia bisa meredakan konflik, bagaimana dia bisa mengatasi masalah. Makanya diperlukan juga leadership. Ya, bukan hanya sekedar memerintah, tapi bagaimana dia bisa kadang di depan mencontoh, kadang dia di tengah, memotivasi, bagaimana dia di belakang, dia mendorong. Sebagaimana peribahasa Jawa, ada yang tahu? Ada yang tahu peribahasa Jawa terkait itu tadi, terkait leadership? Kalau ada yang tahu, kita kasih hadiah. Ada yang dari Jawa? Atau orang tuanya Jawa? Ada nggak? Banyak ya? Hah? Ada? Ya, peribahasa Jawa terkait leadership ada yang tahu nggak? Hadiahnya apa Mbak Dila? Tambah kupon. Kurang banyak. Ada yang tahu? Mbak Dila ada yang jawab nggak? Atau bu gurunya ada yang bu gurunya? Ketika seorang pemimpin itu di depan, maka dia memberi contoh. Ketika dia di tengah, maka dia bekerja sama. Ketika dia di belakang, maka dia mendorong. Bahasa Jawanya seperti apa? Waduh, atau jangan-jangan gurunya nggak ada yang orang Jawa? orang Jawa tapi tinggalnya di Bekasi, Pak. Oh, tinggalnya di Bekasi. Jadi peribahasa Jawanya mungkin di antara orang tua teman-teman ada yang tahu. Ing ngarso sum tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Itu artinya ketika dia di depan dia menjadi contoh. Seorang pemimpin itu seperti itu. Ketika dia di tengah dia saling menguatkan. Tapi ketika dia di belakang maka dia mendorong. Ya, pemimpin yang baik itu seperti ini. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita belajar sirah, kita akan dapatkan seperti ini. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada para sahabat ini. Ada yang tahu di perang apa? Beliau ikut menggali pare. Perang? Oh enggak. Kalau beliau pemimpin negara, pemimpin agama, luar biasa kedudukannya. Pemimpin kabilah, pemimpin suku terbaik, suku Quraisy. Beliau manusia yang paling mulia, tapi ketika membuat produk, beliau ikut turun bekerja bersama para sahabat, ikut menggali parit. Pemimpin itu seperti ini, bukan hanya sekedar menyuruh. Teman-teman bisa pelajari ini. Ketika nanti teman-teman jadi pengusaha, maka teman-teman harus terapkan ini. Ketika di depan memotivasi. Kadang kita sebagai pemimpin, posisi kita sebagai orang yang memerintah, memberi arahan. Boleh, tetapi jangan sering-sering. Kadang kita di posisi kita sejajar dengan yang lain. Apa? Ketika diskusi kita dengarkan bagaimana pendapat yang lain. Karena bisa jadi pendapat saya salah, tapi pendapat staf saya benar. Pemimpin itu harus seperti itu. Ketika dia di belakang, dia kadang dia mendorong, memberi dorongan. Nah gitu ya, seorang pemimpin itu harus seperti itu.